Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ubur-ubur adalah hewan laut yang tergolong dalam kelompok Cnidaria yang juga mencakup anemon laut, karang, dan hidai. Mereka dikenal dengan kemampuan unik mereka untuk menyengat dan tentakel yang panjang dan transparan. Beberapa spesies ubur-ubur dapat menyebabkan luka dan ketidaknyamanan pada manusia, bahkan beberapa spesies dapat membahayakan jiwa. Berikut adalah beberapa karakteristik dan informasi penting tentang hewan ubur-ubur. Bentuk dan struktur. Ubur-ubur memiliki bentuk tubuh kantong yang transparan dengan bentuk payung terbalik. Bagian atas disebut kubah dan bagian bawah disebut tutup kubah. Di sekitar tepi kubah, ada struktur tabung halus yang disebut tentakel. Tentakel ini adalah fitur yang paling dikenal dari ubur-ubur dan mereka mengandung sel-sel khusus yang disebut nematokes yang mengandung racun yang digunakan untuk berburu mangsa. Tentakel dan stinging cells. Ubur-ubur menggunakan tentakel mereka untuk berburu dan memperoleh makanan. Tentakel tersebut diisi dengan sel-sel khusus yang disebut nematocyst. Ketika tentakel menyentuh atau tersentuh oleh mangsa atau bahkan manusia, nematocyst melepaskan racun yang bisa menyebabkan rasa sakit dan iritasi. Pola pergerakan. Beberapa spesies ubur-ubur dapat berenang dengan cara memompa air keluar dari kubah mereka dan kemudian melepaskan air kembali untuk mendapatkan dorongan maju. Ada juga spesies yang lebih pasif dan terombang-ambing oleh arus laut. Habitat. Ubur-ubur biasanya ditemukan di perairan laut, mulai dari permukaan hingga kedalaman yang lebih dalam. Beberapa spesies hidup dekat pantai, sementara yang lain dapat ditemukan di perairan lepas. Ubur-ubur biasanya merupakan hewan karnivora. Mereka memakan ikan kecil, krustasea, dan plankton dengan menggunakan tentakel mereka yang penuh dengan nematokes untuk menangkap dan melumpuhkan mangsa. Reproduksi. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang kompleks dengan tahapan medusa dewasa yang mirip payung dan polip tahap yang menyerupai tunas atau bongkahan. Beberapa spesies ubur-ubur berkembang biak dengan melepaskan gamet sel reproduksi ke air. Sementara spesies lainnya berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan dan tunas. Variasi spesies. Ada ribuan spesies ubur-ubur yang berbeda dan mereka dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, dan warna. Beberapa spesies ubur-ubur sangat besar, seperti ubur-ubur raksasa Cyanea capillata yang dapat mencapai diameter payung kubah lebih dari 2 meter, sedangkan spesies lainnya mungkin sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 cm. Interaksi dengan manusia. Beberapa spesies ubur-ubur dapat membahayakan manusia. Sengatan dari beberapa ubur-ubur dapat menyebabkan luka dan bahkan reaksi alergi atau racun yang serius. Selalu penting untuk berhati-hati dan menghindari kontak langsung dengan ubur-ubur saat berenang atau berada di dekat air laut yang berpotensi mengandung ubur-ubur. Keseluruhan, ubur-ubur adalah hewan laut yang menarik dan unik, tetapi juga perlu diperlakukan dengan hati-hati karena beberapa spesiesnya dapat menyebabkan cedera dan ketidaknyamanan bagi manusia. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang ubur-ubur. Tidak memiliki otak, tetapi memiliki jaringan saraf. Meskipun ubur-ubur tidak memiliki otak seperti organ pusat pengendalian saraf yang kita kenal, mereka memiliki jaringan saraf yang terdistribusi di seluruh tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk merespons rangsangan dari lingkungan mereka, seperti mencari mangsa atau menghindari bahaya. Kemampuan regenerasi. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuh tertentu jika rusak atau hilang. Sebagai contoh, jika sebuah tentakel terpotong, ubur-ubur dapat memperbarui atau menggantikannya dengan tentakel baru. Masa hidup yang pendek. Mayoritas spesies ubur-ubur memiliki masa hidup yang pendek. Rata-rata, mereka hanya hidup selama beberapa bulan hingga beberapa tahun, meskipun ada beberapa spesies yang dapat hidup lebih lama. Ubur-ubur di luar angkasa. Pada tahun 1991, ubur-ubur jenis mikroskopis yang dikenal sebagai Turritopsis dohrnii menjadi perhatian ilmuwan karena memiliki kemampuan unik untuk mengalami transdiferensiasi,
yaitu berubah dari tahap dewasa kembali menjadi tahap polip muda. Ini berarti, secara teoritis, spesies ini dapat mengalami proses keabadian dengan mengulangi siklus hidupnya berulang kali. Tihaya berpindar, beberapa spesies ubur-ubur memiliki kemampuan bioluminesensi, yaitu mereka dapat menghasilkan cahaya sendiri. Biasanya, ini terjadi di bagian tubuh yang transparan dan berfungsi sebagai alat untuk menarik mangsa atau sebagai peringatan bagi predator, ubur-ubur raksasa. Salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang diketahui adalah ubur-ubur raksasa Cyanea capillata. Dengan payung kubah berdiameter lebih dari 2 meter, tentakel yang panjangnya mencapai lebih dari 30 meter, dan bobot yang bisa mencapai beberapa ratus kilogram, ubur-ubur ini merupakan makhluk laut yang sangat besar. Ubur-ubur tidur. Ubur-ubur dapat memasuki keadaan tidur yang disebut torpor untuk menghemat energi. Pada saat-saat tertentu, mereka akan mengatasi arus laut dan mengembangkan tubuh mereka untuk meminimalkan gerakan. Makan dengan anus. Ubur-ubur memiliki satu lubang saja yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Makanan masuk melalui mulut dan sisa makanan yang tidak tercerna keluar melalui anus yang sama. Rekor kecepatan berenang. Ubur-ubur berenang dengan menggunakan gerakan peristaltik di bawah payung kubah mereka. Meskipun sebagian besar spesies berenang dengan kecepatan yang lambat, ada spesies yang bisa berenang dengan kecepatan lebih dari 8 km per jam. Fakta-fakta unik ini menyoroti betapa menakjubkannya kehidupan ubur-ubur dan bagaimana mereka telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan dan berfungsi dalam ekosistem laut. Legenda tentang ubur-ubur dapat ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Beberapa legenda ini mungkin menggambarkan ubur-ubur sebagai makhluk magis atau simbol-simbol spiritual dengan cerita-cerita yang menarik. Berikut adalah contoh legenda tentang ubur-ubur dari beberapa daerah. Jepang Tsuruno Ongashi Balas Budi Bangau. Legenda ini bercerita tentang seorang nelayan tua yang menolong seekor ubur-ubur yang terperangkap di jaringnya. Setelah dibebaskan, ubur-ubur menghilang dan nelayan itu merasa sedih karena merasa tidak dapat memberikan apapun sebagai balas budi. Namun, suatu hari, seorang putri cantik mengunjungi rumahnya dan menawarkan cinta dan pernikahan sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya. Ternyata, ubur-ubur telah berubah menjadi seorang putri dari kerajaan laut untuk menghargai tindak baik nelayan tua tersebut. Skotlandia Selkis atau Roane. Dalam legenda Skotlandia, ubur-ubur disebut sebagai Selkis atau Roane. Selkis adalah makhluk laut yang dapat berubah bentuk antara manusia dan anjing laut dengan melepas atau mengenakan kulit anjing laut mereka. Konon, jika seseorang mencuri kulit Selkis saat mereka berada dalam bentuk manusia, maka Selkis tersebut akan terpaksa tinggal di darat dan menjadi pasangan manusia. Namun, mereka selalu merindukan lautan dan akan kembali ke sana jika diberikan kesempatan. Amerika Tengah legenda suku Maya tentang Chalchiuhtlicue. Dalam mitologi suku Maya, Chalchiuhtlicue adalah dewi air, hujan, dan sungai yang dikaitkan dengan ubur-ubur. Dia dianggap sebagai pelindung kehidupan air dan penguasa arus sungai. Chalchiuhtlicue dipuja sebagai dewi yang baik hati, tetapi dia juga dipercaya memiliki kekuatan untuk menyebabkan banjir dan bencana jika marah. Polinesia cerita-cerita tentang Kanaloa. Dalam mitologi Polinesia, Kanaloa adalah dewa lautan dan perwujudan kebaikan. Tetapi juga penuh misteri, dia sering dikaitkan dengan ubur-ubur karena hubungannya dengan lautan dan kehidupan laut. Kanaloa dipercaya sebagai dewa yang melindungi dan memberi berkah para nelayan dan pelaut. Perlu diingat bahwa legenda tentang ubur-ubur dapat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya, dan cerita-cerita ini seringkali memiliki pesan moral atau mengandung makna simbolis tentang kehidupan, alam, dan hubungan antara manusia dan dunia alam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.